Banyak statement atau pernyataan dan pertanyaan yang masuk kalau budidaya ikan di sektor pembesaran itu untungnya cuma sedikit, dan di sektor pembenihan itu untungnya lebih banyak guys, bahkan bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari modal, khususnya di budidaya lele. Dan kemudian ada juga yang bilang kalau dijual ke tengkulak itu tidak ada untungnya, terlalu banyak potongan, harganya juga murah, jadi kita untungnya mepet banget ya. Lebih enak jika dijual ecer, kita bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dan untungnya lebih besar. Jadi banyak muncul statement seperti itu guys. Dan di video ini akan saya jawab, karena saya juga sudah membuktikan mulai dari usaha budidaya ikan di sektor pembenihan, lalu di sektor pembesaran, dan jual ke tengkulak, setelah itu jual ecer, juga minyak lewong sudah pernah membuktikan semua guys. Seperti apa? Di video ini akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Minyak Lewong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Beberapa minggu atau sudah hampir 1 bulan ya, Minyak Lewong belum memijahkan ikan lele lagi guys. Nah, karena setiap hari Sabtu dan Minggu ketika libur ke kantor, Minyak Lewong punya kegiatan lain, yaitu ngelapak ikan guys. Kalau hari Sabtu kita jualan ikannya di rumah, kita ecer. Kalau hari Minggu kita di CFD ya. Nah, ini tepatnya di Desa Genengan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto guys. Nah, inilah kalau kita budidaya ikan di sektor pembesaran itu tidak butuh waktu lama untuk kita merawatnya guys. Merawat kolam, merawat air, dan kondisi kesehatan ikan. Jam kerjanya itu Minyak Lewong cuma biasanya pagi selepas subuh sampai jam 6 sebelum berangkat kerja ya. Kalau sore biasanya cuma setelah pulang kerja jam 4 sampai menjelang maghrib. Nah, itu enaknya kalau kita budidaya ikan di sektor pembesaran. Namun untungnya cuma sedikit guys jika dibandingkan dengan budidaya ikan di sektor pembenihan. Namun jika di sektor pembenihan itu kita butuh waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Nah, maka dari itu untungnya lebih banyak. Itu dikarenakan ya, kalau menurut saya itu adalah gaji dari tenaga, waktu, dan biaya yang kita keluarkan. Beda dengan budidaya ikan di sektor pembesaran ini, kita cuma butuh waktu sebentar. Nah, maka wajar jika hasilnya cuma sedikit. Nah, untuk kalkulasinya kita pilih dijual ecer atau jual ke tengkulak secara langsung. Nah, itu pendapat masing-masing individu bisa berbeda guys. Nah, mungkin dikarenakan harga jualnya juga berbeda dan kapasitas untuk jual ecernya itu berbeda guys. Kalau untuk biasanya tengkulak yang ngelapak di pasar itu satu hari jam kerjanya antara 4 sampai 5 jam, itu bisa laku antara 30 sampai 60 kilo guys. Itu normal ya, kalau rame bisa 80 kilo. Nah, kalau kita dengan kapasitas segitu, ikan kita 1 bulan panen misalkan 3 kuintal, ya itu mending kita ecer guys. Tapi kalau seperti Minyak Lewong ini jam kerjanya cuma 1 jam ini hari Minggu guys. Jadi setengah 6 kita di sini, jam 7 pagi kita sudah out ya. Nah, itu kapasitas kita paling untuk lele antara 10 sampai 15 kilo, patin antara 3 sampai 4 kilo, dan gurami juga sama guys. Jadi kalau seperti itu hasilnya hampir sama dengan
kita borongkan di tengkulak guys. Namun untuk mengisi luang bolehlah kita ecer juga guys. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus menyediakan kolam yang kecil-kecil guys. Jadi jika di kolam besar itu kita ambil, kita serok, nanti ikannya akan rusak ya. Untuk lele apalagi kalau stres nanti susut bobot itu sangat tinggi guys di lele ya. Tingkat stresnya juga luar biasa. Nah, kalau ikan lele stres itu selama 3 hari pemberian pakan itu pakannya tidak akan bisa menjadi daging. Jadi pakan yang kita berikan, biaya yang kita keluarkan untuk beli pakan itu cuma untuk mengobati stresnya, mengembalikan ke kondisi semula. Jadi yang perlu kita perhatikan di situ adalah kita harus membuat kolam kecil-kecil biar kita tidak mengganggu kapasitas produksi kita di kolam yang besar ya. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah kapasitas produksi kolam kita guys, dan kapasitas penjualan ecer kita ya. Jika kolam kita kecil, 1 bulan panen 1 kuintal 2 kuintal, masih mampu kita ecer sendiri dengan kapasitas penjualan kita sebesar itu guys. Tapi jika setiap minggu atau setiap bulan kita panen dengan jumlah tonase yang besar, juga tidak mungkin kita ecer dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya kita pasti butuh tengkulak guys dengan kapasitas yang besar ya. Jadi itulah alasannya kenapa tidak semua petani itu suka diecer walaupun harga jualnya lebih mahal. Belum tentu nanti untungnya jadi lebih banyak guys. Jika kolamnya sedikit sih bisa mampu diecer kemudian ikannya habis. Tapi jika kapasitas kolamnya itu besar, tidak mungkin kita bisa menghabiskan kalau cuma diecer guys. Jadi kita butuh tengkulak dengan kapasitas yang besar pula. Oke guys, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa kasih subscribe, like, dan bunyikan juga loncengnya. Minat Bewong Farm akan selalu memberikan edukasi, informasi yang menarik dan informatif tentunya. Biar nanti gak ketinggalan kalau kita upload video-video selanjutnya, jangan lupa bunyikan juga loncengnya. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatannya keliru guys.